sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitihi. Susan ila ruhi ahli silsilatul qadiriyah wa naqsabaniyah wa jami' ahli turuq susan ila ruhi sultanul awliya Syekh Muhyiddin Syabdul Qadir Jailani qaddasallahu syari Syabid Qasim Junaidi al-Baghdadi wa syari Syekh Ma'rufil Kahri wa syari Syekh Saqati wa syari Syekh Habib al-Ajami wa syari Syekh Hasan wa syari Syekh Ja'far as-Sadiq wa syari Syekh Yusufi Hamdani wa syari Syekh Abi Yazid Bustami wa syari Syekh Bauddin An-Naqsabani lahurati Imam Rabbani lahurati Syaman Habib Sambas Syekh Al-Hadir Syekh Abdul Karim Syekh Abdullah Mubarak Al-Fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya Zat, assalamualaikum ya Nur, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Ruhi ya Jasadi, assalamualaikum ya Ibrahim, assalamualaikum ya Daud alaihissalam, assalamualaikum ya Sulaiman, assalamualaikum ya Yahya Zakaria Musa Isa. Assalamualaikum Daniyala, assalamualaikum ya Nuh, assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami. Bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi. Bismillahi nuri nuru nurullah. Nur Rabbi bihaqi Nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abasat MDNH di seluruh Nusantara, seluruh Asia Tenggara, sahabat-sahabat Australia, Taiwan, sahabat yang barusan tadi juga mengkontak dari Hokkaido, Jepang, ya sahabat juga sekarang nyambung dari Korea, ya. Dan juga sahabat-sahabat dari Kapadosia, Turki, sahabat India, ya. Demikian pula yang di Taif, Jeddah, dan juga sahabat-sahabat Eropa. Semuanya di seluruh, dimanapun panjenengan berada, Abah selalu mendoakan yang terbaik, ya. Yang selalu yang terbaik, ya. Selalu adalah hidup dalam kesadaran, ya. Pada malam hari ini alhamdulillah wa syukrillah Abah masih ada di Kalimantan, ya. Abah masih ada di Kaltim, adalah di Balikpapan. Malam hari ini kita doakan adalah untuk Sohibul Bait, ya, adalah Mas Budi dan keluarga senantiasa yang diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jemaah sekalian, ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak pada malam hari ini mengikuti live Abah dari Balikpapan ini. Semuanya senantiasa dilimpahi dengan karunia Allah, kebahagiaan, dan semuanya, ya.
khusus buat dirinya, keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian adalah yang lewat YouTube, yang lewat TikTok, yang lewat Facebook. Yang insya Allah malam hari ini untuk waktu Indonesia bagian tengah sudah masuk ke jam 9, hampir jam setengah 10. Dan buat sahabat-sahabat Papua barangkali hari ini sudah 1 jam lebih daripada Indonesia Tengah. Dan buat sahabat Indonesia Barat adalah di Pulau Jawa barangkali adalah baru jam 8.30 ya. Insya Allah sudah selesai barangkali untuk melaksanakan sholat sunat taraweh ya. Pada malam hari ini sahabat menggunakan adalah waktu yang ada adalah karena hidup adalah perjalanan. Kita berada pada bulan Ramadan ya. Maka di bulan Ramadan ini adalah merupakan satu bulan yang sangat indah, adalah merupakan seolah-olah gabungan daripada Rajab dan Sya'ban. Maka di bulan Ramadan adalah sebetulnya ada kesempatan setiap insan itu untuk bangun dari tidurnya. Bangun dari tidur panjang, bangun dari kehilangan kesadaran, bangun dari amnesia, bangun dari mati suri, dan inilah waktu yang sebetulnya dengan Ramadan ya. Maka Ramadan ada kegiatan siam ataupun saum ya. Saum soma yasum adalah merupakan bisa diartikan bahwa saum adalah imsak ya. Saum adalah juga diartikan secara lugat, secara bahasa adalah bahasa Indonesia adalah menahan. Maka itulah Allah berfirman as-saumu li wa ana azibi, saum itu untukku. Kenapa di Ramadan ini adalah merupakan sahabat bulan yang baik untuk bangun dari tidur. Karena pada dasarnya kata baginda Nabi adalah an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, tapi ketika dia mati barulah dia tersadar daripada kematiannya. Maka yang selalu Abah ulang-ulang dan sadarkan kepada semuanya, kehidupan ini adalah kematian. Setiap manusia merasa hidup, dia mati. Setiap manusia merasa wujud, dia sebenarnya Adam. Setiap manusia merasa melihat, dia buta. Setiap manusia merasa mendengar, dia tuli sebetulnya. Karena kehidupan ini adalah bayangan. Maka itulah kenapa sahabat bahwa sesungguhnya manusia itu perlambangkan seperti wayang, adalah bayang dari semua. Artinya bayangan itu tidak ada pada dasarnya. Hanyalah sesuatu yang menampak pada dinding. Karena dipantulkan cahaya maka berbayanglah. Maka itulah bagaimana kita supaya bukan bayangan tadi semua. Kita harus. Maka disinilah di bulan Ramadan ini adalah walaupun penyadarannya adalah harus dibangun dari bulan Muharram. Yang masuk bulan Safar, masuklah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Harusnya adalah Rajab, itu adalah kita sudah mulai berjalan secara rohani. Sya'ban adalah bagaimana adalah menjadi bulannya Rasulullah, bulan tubuhmu. Rajab adalah bulan ruhmu. Dan Ramadan adalah bulan kawinnya dohir dan batin. Maka itulah boleh dikatakan di bulan Ramadan ini adalah adalah bulan bangun dari tidur. Maka kata Abah di awal Ramadan kita ini masih kijang kotak. Di Lebaran nanti sudah jadi kijang jenit yang hibrid itu kan dari semua. Di awal Ramadan kita ini adalah masih ulat. Maka di akhir Ramadan kita jadi kupu-kupu. Di awal Ramadan kita ini adalah seumpama L300. Maka di akhir Ramadan sudah jadi Pajero. Gitu. Karena Ramadan inilah tempat kita bangun dari tidur. Itulah kenapa kata Allah as-saumu li wa ana azibih.
Saum atau puasa, ya sahabat, sesungguhnya adalah perintah kepada saum itu jauh bahkan sebelum perintah sholat. Sebenarnya tadi semua. Makanya Allah menghitab ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menghitab khusus yang dipanggil itu orang beriman. Sebetulnya orang Islam itu nggak dipanggil, yang dipanggil itu orang beriman tadi semua. Jadi panggilannya tidak pada anak SMP, yang dipanggil anak SMA. Jadi kalau candaannya anak SMP boleh nggak puasa, gitu kan tadi. Karena yang dipanggil hitopnya ya ayyuhalladzina amanu, tuh tadi semua ya. Dalam Al-Quran itu kan Allah ada yang manggil pada manusia, ada panggil orang Islam, ada panggil orang beriman. Tuh. Contoh haji, panggilannya itu bukan orang beriman. Panggilannya bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Panggilannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi wa'adzin pinnas. Tuh. Maka haji itu wajib kepada setiap manusia. Maka panggilannya pada manusia. Walillahi ala nas. Tuh. Jadi kita harus ngerti kalau seandainya Kapolri itu ngundang kolonel, kolonel doang yang datang. Nggak boleh yang dibawa kolonel datang. Nah inilah juga sama di dalam Al-Quran juga ada kekhususan. Gitu kan tadi. Jadi kalau mau dipanggil ustadz, ustadz yang datang tadi semua. Rampok jangan dulu. Gitu kan tadi semua ya. Jadi kita harus paham kalau Allah tuh manggilnya apa untuk siapa. Tadi semua. Nah saum ini untuk orang beriman. Maka diawali ya ayyuhalladzina amanu. Tadi semua. Nah itulah harus dipahami makanya. Tadi. Nah adapun di dalam bahasa sebelumnya. Di agama-agama lain pun melaksanakan saum. Tapi mereka disebut puasa. Tapi makna puasa dan saum adalah sama. Puasa dari upapasa. Upapasa itu apa? Menahan. Jadi intinya kenapa saum itu bisa merubah seseorang. Seperti rubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Makanya la'allakum takun. Tadi semoga engkau menjadi orang bertakwa. Tadi semua. Karena kalau orang yang saumnya benar, imsaknya benar, upapasanya benar, maka kalau orang bahasa Sanskerta bilang saum itu puasa. Nah orang Islam kita ini kan sudah pakai bahasa orang Hindu. Contoh, kita ini sering bahasa surga. Itu nggak ada di Islam itu surga. Yang ada itu bahasa istilah surga itu istilah orang Hindu, maka disebutkan sawarga loka. Nah neraka itu nggak ada dalam istilah Islam neraka. Ya ada juga nar. Kalau surga jannah gitu. Maka orang Islam sekarang otaknya ngomongin jannah seperti sawarga loka, di mana para dewa main bermesraan dengan 70 bidadari. Ya itu dibatoknya orang-orang Islam hari ini. Makanya ibadahnya itu untuk bidadari, untuk sorga. Karena di otaknya itu bayangannya sama kayak orang Hindu. Islam itu nggak ada sorga, ya ada jannah. Jannah itu apa? Kebun. Taman sorga itu. Jadi kita ini benci ke Hindu, tapi kenyataannya yang dipakai kayak puasa. Puasa itu bahasa Hindu, upapasa. Artinya menahan. Itu semua. Makanya orang Islam ini senang disebut kiai, padahal itu kebo. Gitu. Senang disebut haji, padahal haji itu pelancong. Haji, pelancong. Kok senang amat dipanggil haji. Kadang-kadang orang kita ini senang menyebut sesuatu tapi nggak ngerti sesuatu. Ingin ke sorga. Islam nggak ada sorga, ada juga jannah. Sorga itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu, sawarga. Maka ada bahasa sawarga loka. Kenapa loka? Lokasi Sherlock. Sawarga loka itu di mana tempat bahagia. Makanya disitulah berkumpul para dewa, itu para dewi, itu
Akan otak Islam itu surganya begitu sekarang. Nah, di semua. Nanti Ustadz mati dikerubuti 70 bidadari. Jadi sholatnya itu tadi di dunia wadon, modar pun wadon. Ini orang Islam ngaco hari ini. Jadi sholatnya, tahajudnya, puasanya itu golei wadon. Terus wadon golei opo. Makanya nggak ada wadon itu bidadara. Tadi semua. Jadi kita ini kadang-kadang masih rancu dalam beragama itu. Kayak beneran cari surga, faktanya jadi nggak sadar tadi semua. Nah, puasa itu dari upapasa. Kenapa semua agama juga sama? Bagaimana mengamalkannya? Semua agama sama, semedi. Menekuk lidah, merapatkan gigi. Maka dikatakan upapasa itu menahan. Makanya saum juga sama, menahan. Imsak juga sama. Maka pada saat ibu pengen kentut, ditahan itu saum. Jadi pengen kentut ditahan namanya saum. Gitu. Ibu pengen makan ditahan namanya saum. Tadi semua. Jadi kita itu harus ngerti bahasa gitu kan tadi. Jadi saum itu menahan kentut, saum. Menahan marah, saum. Tadi semua. Ya. Walaupun di dalam Al-Quran Allah menggunakan istilah saum dan siam tadi. Kadang-kadang orang Islam juga bingung lagi apa saum apa siam. Disuruhnya oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tapi niatnya nawa itu saum. Apa bedanya Pak? Duka. Nah ini lagi. Tanya Ustaz coba. Kok kenapa disuruhnya syiyam tapi niatnya saum? Tuh. Sebetulnya di situ juga harus mengerti. Sebenarnya di Al-Quran itu perintah saum, yang mengisahkan saum itu bukan pada Muhammad sebenarnya, lebih banyaknya kepada Maryam. Jadi kisah di Al-Quran Maryam itu adalah sesungguhnya, makanya memang saum yang paling dasar Daud sehari puasa, sekali saum, sehari tidak. Tuh, karena Daud itu merasakan dohir batin. Hari kayak siang dan malam. Itulah sebetulnya hakikat daripada saum Daud dari semua. Maka ngomongin saum adalah sebenarnya adalah sedang mengomongkan adalah juga kisah Maryam. Maka satu-satunya kata saum dalam Al-Quran itu adalah Allah bicara apa namanya. Maka punten dan di Google buka surat Maryam 26. Surat klik aja di Google Maryam 26 gitu. Ya. Coba Abah lihat, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kata siam itu tiga kali, kata saum itu sekali. Tadi semua. Tapi walaupun begitu maknanya sama tadi semua. Udah dan dibuka. Maaf ya. Di dalam surat apa namanya Maryam 26 tadi semua ini ada tulisan dulu ya. Udah hilang sekarang. Ini nadar tadi semua dikatakan adalah fakuli wasrobi waqorri aina fa imma tar apa nama fa inna taroyinna minal basori ahada. Pakuli ini nadartu lirrahmani sauman. Nah itu. Itulah satu-satunya kata saum dalam Al-Quran. Silakan cari. Kalau ketemu lagi kata saum 1 miliar dari Abah Setu. Cari semua. Abah Setu selalu pakai duit. Sekarang orang kaya. Tadi semua. Yang menemukan dalil sholat 200 juta plus Alphard. Coba kurang apa? Tadi semua. Supaya kita ibadah itu punya dasar. Itu loh. Jangan asal kita melakukan sesuatu ibadah yang kita tidak mengerti dasar. Tadi semua. Maka hari ini kita harus buka semuanya. Jadi terima kasih. Dan kata saum itu hanya sekali saja oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Tadi semua ya. Dan itu bicara pada Maryam. Nah
sebenarnya yang paling hebat saumnya itu Maryam. Maka diawali surat Maryam itu dengan kaf, ha, ya, ain, sod. Maka itulah kata saum itu menahan, sama dengan kata puasa, upapasa, menahan. Apa yang ditahan tadi. Maka dalam ibadah saum oleh Abah sudah diajarkan dari hari pertama menahan. Yang pertama hari pertama lahayun. Artinya menahan bahwa yang selama ini yang hidup kita ditahanlah sehari itu. Yang hidup Allah, yang hidup Allah, yang hidup Allah. Tuh. Maka Abah ajarkan dari hari pertama saum. Karena saum itu bukan menahan makan, minum, dan bersetubuh. Sebenarnya. Tadi semua. Yang intinya saum itu adalah menahan. Tadi sesungguhnya. Maka kata Allah, as-saumul li wa ana azibi. Kalau kamu yang nahan, maka yang ada aku. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Kalau kamu yang tidak ada, yang ada aku. Maka tadi as-saumul li wa ana azibi. Akulah yang akan membalasnya. Tadi semua. Maka saum itu sebetulnya nggak usah dilarang-larang, nggak usah disuruh-suruh. Yang tahu dirinya dan Allah tadi semua. Ya. Maka inilah di hikmah Ramadan ini sebetulnya yang kedua yang harus dipahami di dalam saum adalah kita bisa mengupgrade diri kita. Kisah bisa membuat diri kita, maka dikisahkan dalam kitab-kitab ulama, kisah perubahan ulat. Kan manusia itu anggap saja adalah ulat. Dibenci tetangga, dibenci oleh teman, dibenci ini, gatal sama ini, gatal sama itu, gatal sama mertua, gatal sama calon mertua, gatal sama suami, gatal melulu. Tidak ada lempengnya hatinya. Tidak ada ridhonya. Maka itulah kita ini seumpama ulat sebelum kita melaksanakan saum, diupayakan selama 30 hari itu menggantung pada satu tali, la ilaha illallah. Maka ulat itu dia berubah dirinya menjadi kepompong. Dia hilangkan wajahnya, Pak Dek. Dia hilangkan mulutnya, hilangkan kakinya yang banyak itu, hilangkan bunyinya, dia tutup dirinya menjadi kepompong. Yang kita suka biasa laksanakan, pejamkan mata tadi semua, lekukan ke atas, rapatkan gigi, tekuk lidah ke langit-langit, karena di situ ada fenon. Pada saat saraf itu ada tersambung ke atas, disitulah ibaratkan adalah Telkomsel yang sedang buka tower. Maka siarannya jauh nggak? Jauh. Itulah dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, kita belajar mati. Itulah seperti kepompong masuk ke dalam, seperti ulat masuk ke dalam kepompong. Dia tutup matanya, dia tutup lahayun, la ilmun. Kan begitu. Mata ulatnya nggak kelihatan, la basirun. Telinganya nggak kelihatan, la samiun. Tuh. Mulutnya nggak kelihatan, la mutakalimun. Tubuhnya nggak kelihatan, la maujudun. Mulutnya nggak kelihatan, la mutakal. Karena dikembalikan sebetulnya hidup, melihat, mendengar, berbicara. Maka tadi saum yang sebenarnya dalam Al-Quran itu saum Maryam. Diawali dengan kaf, ha, ya, ain, sod. Tutuplah dua lodang hidungmu, tutuplah dua telingamu, tutuplah mulutmu, dan satukan di dalam dada di sini. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itulah kenapa di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, adapun menyambungkannya tadi Ibu bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Maka silahkan mau pakai mana? 21 silahkan boleh. Tadi semua. Bagaimana 21? Diri dohir dan diri batin satukan dengan sekali napas, tekuk lidah, rapatkan gigi. Tadi manis dan gula satukan, kapas dan benang sudah rokok ese. Kamu dan aku menjadi kita. Kamu dan aku jadi kita, begitu. Ini kayak ini dan ini jadi kita.
Nanti kita itu hilang. Sebenarnya kita aku. Tuh. Itu dua satu. Dan tidak bisa bersatu kecuali dengan mematikan diri, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Itulah cara menyatukan. Maka dikatakan saum. Saum itu menahan. Menahan apa? Nafas. Karena pada saat kita nahan nafas, kita itu mati. Pada saat kita mati, yang ada siapa? Allah. Makanya kata Allah, as-saumu li. Saum itu untukku. Bagaimana cara untuk as-saumu li? Berarti matikan dirimu. Makanya bukan nahan makan minum. Makanya kata Nabi, banyak orang yang saum tapi iftar. Dia sih nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh. Tetapi dia iftar. Karena matanya masih melotot, telinganya masih mendengar, mulutnya masih ngomel. Yang ditahan hanya perut. Tadi semua. Itu sama dengan puasa ular. Maka kenapa Allah dohirkan antara puasa ulat dan puasa ular. Yang benar itu puasanya Maryam itu seperti puasanya ulat. Makanya kaf ha ya ain dia tutup semuanya. La hayyun la ilmun. Maka Abah ajarkan hari pertama la hayyun, yang kedua la ilmun, hari ketiga la samiun, hari keempat la basirun, hari kelima la qadirun, hari kelima la muridun, hari ke-6 la mutakallimun, hari ke-7 la maujudun bihaqqi ilallah, hari ke-8. Maka hari ke-9 tadi sudah penyerahan. Maka hari ini itu hari ke-10. Hari ke-10 itu adalah penyerahan ya tadi. Sama di hari pertama, hari kedua, hari ketiga pada dasarnya adalah seperti Maryam. Tadi semua. Maka baginda Nabi Muhammad bersabda, banyak orang yang saum tapi iftar. Tapi ada orang yang iftar nggak buka dia, dia makan, dia minum, dia bersetubuh, tapi tadi nahan napas. Tuh. Gitu. Itulah dia iftar buka tapi saum. Banyak orang mayoritas saum, nggak makan sih, nggak minum, nggak bersetubuh. Tapi mulutnya mesti jelekin orang, matanya mesti melotot. Itu nggak saum sebetulnya. Kalau pengertian tadi saum kaf ha ya ain sod. Maka dan Allah nggak meminta seluruh hari sebetulnya. Makanya saum itu menahan kayak tadi puasa itu upapasa, menahan selama kita kuat bernapas. Tuh, segitu saja sebenarnya. Asal sehari terkoneksi, jetreng gitu. Sebentar habis itu buka. Sebenarnya habis belajar karena belum paham juga hakikatnya, ya sudah latih aja lah sampai mati. Habis Ramadan ulet lagi. Nggak pernah jadi kupu gitu kan tadi. Nah kata Nabi, banyak orang yang saum hanya menahan lapar dan dahaga tadi semua. Silakan. Maka itulah istilah saum itu di bahasa Sangsekerta atau bahasa umum disebut puasa, dari upapasa, menahan sejenak, menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, bergantung pada satu tali la ilaha. Arti la ilaha illallah itu LE. Maka orang yang Ramadan itu dari mulai suratul Fatihah di awal Ramadan, kemudian menjadi LE di suratul Al-Baqarah. Maka surat Al-Baqarah itu disuruh sembelih LE. Maka di situ di LE la hayyun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi LE. Kalau nggak LE tidak bisa masuk ke dalam surat Ali Imran. Ali Imran itu bapaknya siapa? Maryam. Tadi maka tujuan kita karena saum itu kenapa nanti di surat Maryam nomor 26
Maryam bernadar, aku tidak akan bicara. Tapi itu hanya majaz mursal, hanya satu. Tapi yang dimaksud bukan hanya bicara, tapi jangan melihat, jangan mendengar. Tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqi ilal. Sambil nangkuk lapas, rapatan kita napas. Boleh tangan di sini, boleh tangan dari bawah, boleh tangan di sini, boleh tangan di sini. Di semua. Itulah yang disebut upapasa. Maka istilah saum juga sama, menahan napas selama kuat. Tuh sebenarnya. Makanya kenapa di dalam surat puasa itu ada dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti panjang, nanti ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Makanya ada walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Tuh walitukabbirullah, dia mengakbarkan Allah pada saat dia mematikan diri, maka berarti dia menghadirkan Allah. Tuh. Baru di bawahnya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Di penghujung daripada Ramadan itu sadar dari kematian, sadar dari pingsan, sadar bangun. Oh, what happened? Gitu. Kemarin saya masih ulet. Kenapa saya sekarang punya sayap? Tuh. Jadi kupu. Yang tadinya di awal Ramadan masih dibenci. Masih benci dia membenci ke sono. Tapi pada saat dia terbang di Ramadan, dia terbang di rumah mantan pacarnya, yang tadinya benci sama dia, neng, kak dia. Padahal si kupu-kupu itu si ulet yang kemarin. Itu. Kata komandan yang tadinya, oh kamu jauh-jauh lihat. Begitu habis Ramadan, Ardian kenal wajahnya bercahaya. Lupa jenderal hormat sama dia. Siap komandan katanya. Karena cahaya dia lebih terang daripada jenderalnya. Sebenarnya di Ramadan itulah potensi kita merubah diri. Itulah. Makanya ada bahasa Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada suci. Kembali kepada purwadaksi, kembali kepada asal, ibaratkan buah kembali kepada tangkainya, ibaratkan anak yang ngembara kembali pada ibunya, ibaratkan makhluk kembali pada Allah. Itulah Id, kembali. Tapi ini mah Ramadan. Minggu ketiga bukannya makin imsak, makin garang ke mall. Inilah hari puasa diajarkan ustadz kayak koplok. Nggak ada tapaknya, nggak ada perubahannya, negara makin hancur. Yang ngurus agama, hadis semua. Ngurus hutan jadi Tarsan. Ngurus laut jadi bajak laut. Ngurus haji jadi badog. Haji, karena saumnya nggak puasa. Inilah persoalan hari ini. Begitu Ramadan, selesai Ramadan tetap saja. Asalnya ulat, tetap ulat. Makanya sekarang umat Islam sekarang ini puasanya bukan puasa ulat, puasa ular. Maka ular begitu puasa, habis makan dia. Kan sahur tuh dia, makan dulu tuh biasanya ular tuh masuk gua. Sebelum masuk gua dia sahur dulu. Biasanya kalau nggak kambing, domba, habis itu masuk lobang. Tidur aja. Dia pikir di akhir Ramadan itu akan berubah. Ternyata hanya ganti kulit. Begitu nongol, ular baru. Bahkan lebih ganas.
Yang sebelum Ramadan korupsinya 1.000, sekarang 22.000. Ini terjadi. Karena makna saumnya nggak dipahami. Mau pakai siam kek, mau pakai saum kek, mau pakai puasa kek, asal ngerti bahwa sebetulnya maksud adalah puasa, upapasa itu menahan. Maka kata Abah, lebih baik. Maka Abah sudah ajarkan di hari pertama adalah serahkan rasa memiliki pada hidup. Lahayun, 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 lahayun. Karena manusia itu punya 30 jari. 10 jari masing-masing 3 ruas. 30 di tangan, 30 di kaki. Perlambangnya 30 dohir, 30 batin. 30 siang, 30 malam. Maka setiap hari mengembalikan satu ruas. Ruas yang pertama dikembalikan hari Ramadan lahayun. Karena hidup itulah segalanya datang dari hidup. Melihat datang dari hidup. Mendengar datang dari hidup. Bahkan merampok juga datang dari hidup. Kalau nggak hidup, merampok mah. Berarti kalau begitu yang jadi jenderal itu yang hidup. Tuh, pahami. Maka siapapun kamu, orang sudah ngerti upapasa, maka dia akan imsak di hari pertama. Jenderal adalah imsak. Opral imsak. Petani imsak. Semua imsak. Menahan diri. Mematikan diri. Tadi semua. Ya. Itulah tujuan hari pertama. Maka lahayun seharian itu. Dalam sehari saum di hari pertama bulan Ramadan itu lahayun. Itulah seperti kepompong selama 30 hari menyerahkan. Dia kuliti dirinya. Pertama copot matanya. La basirun. Butalah dia. La buta kalimun. Buang mulutnya. Buang. La samiun. Buang telinganya. Coba kalau manusia dibuang matanya, dibuang telinganya, dibuang hidungnya, dibuang mulutnya. Hilang gak kepala? Hilang. Kudrot irodat pada tangan. Dibuang tangannya, dibuang kakinya, dibuang tubuhnya. Tinggal jantungnya. Sebenarnya manusia itu ada nggak? Begitu dicopot la hayun, la ilmun, la basirun, la qadirun, la muridun, hilang dia. Maka itulah di hari terakhir walitukabbirullah ala mahadakum, disitulah pada saat kamu sudah kembalikan semuanya. Di malam terakhir Ramadan itu tadi semua la maujudun, la maujudun, la maujudun, la maujudun, la maujudun bihaqqi ilallah. Baru takbir Allahu Akbar, Allah Akbarlah Allah pada diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Coba di malam terakhir itu kita akan menangis penuh nikmat. Karena tugas kita melepaskan keakuan aku 4, aku 3 berhasil. Maka siaplah hari esok masuk Syawal menjadi kupu-kupu yang indah. Semua teman yang tadinya membenci tiba-tiba mendatangimu. Debt kolektor yang tadinya ganas tiba-tiba lupa. Tadi semua. Di mana rumah si Pulan hilang. Tadi semua. Yang tadinya teman tidak mau pinjemin duit pada datang. Kamu pinjam duit? Enggak. Yang tadinya kekasih udah mulai menjauh mendekat. Karena kau indah. Sekarang kupu. Yang tadinya ulat dibenci petani. Yang tadinya ulat dibenci oleh ibu-ibu. Yang dibenci oleh. Yang rawat bunga benci ulat. Petani benci ulat. Ada yang suka ulat di sini? Tapi ada nggak yang suka kupu-kupu? Wah, pada saat Abah Setu sudah keluar, indahlah. Maka sekarang Pak Abu, Abah terbang kemanapun indah semua. Semua, ya. Itulah kalau kita mau merubah. Maka Ramadan ini sebetulnya ajang buat kita bermetapor.
Mos. Ya. Jangan sampai kita lewatkan Ramadan ini. Maka sekarang ini, maka baginda Nabi sudah memagi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama dari pertama la hayyun. Hari kedua la ilmun. Yang ketiga la sami'un. Hari keempat la basirun. Hari kelima la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Bihaqi ilallah. Nah, mulailah malam tadi sudah menyerahkan. Aku serahkan roh, sama tekuk lidah, rapatkan gigi. Silakan tangan di sini atau silakan tangan di sini atau silakan juga diam. Aku serahkan roh, sukma, nyawa. Kan tadi kata Allah, as-saumu li, saum itu untukku. Berarti yang harus kita matikan diri kita. Aku serahkan ya Allah. Aku serahkan. Jangan takut menyerahkan diri pada Allah. Serahkan semuanya. Tubuhmu sebagai syariat, serahkan syariatnya Allah. Hatimu sebagai torikat-torikatnya Allah. Ruhmu adalah sebagai hakikat-hakikatnya Allah. Sirmu adalah makrifat-makrifat juga Allah. Telanjanglah sudah. Itulah makanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takun. Artinya takwa itu telanjang. Maka kata Ebit, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Bagaimana supaya tersenyum? Jangan kau coba-coba akui melihat itu milikmu. Kembalikanlah basyirun. Bagaimana supaya Tuhan itu tersenyum? Serahkan bahwa sesungguhnya mendengar itu samanya Allah. Kembalikan pada pemiliknya. Supaya dia tersenyum, serahkan sampai la maujudun bihaqi ilallah. Itulah dia tersenyum. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar, maka kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhir. Dari apa yang telah aku anugerahkan melihatmu bukan milikmu. Aku anugerahkan melihat, aku anugerahkan mendengar, aku anugerahkan bicara, aku anugerahkan hidup bernapas, aku anugerahkan pada tanganmu kudrat iradat. Maka hari ini jadikan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, jadikan negeri akhir. Artinya darul akhirah itu apa? Allah. Kita berasal dari darul akhirah, harus kembalikan kepada darul dari kampung akhirat harus dikembalikan kepada kampung. Siapa kampung akhirat? Allah lah awal kita, Allah lah akhir kita. Maka akan wala tansa nasibaka minad. Tuh, kalau begitu kata kita di hari ke-10, aku serahkan ya Allah roh, sukma, nyawa, pati. Maka buat si Adam, buat tubuh kita ada perubahan. Kan tadi, wala tansa nasibaka minad dunia. Maka timbullah nanti kupu-kupu yang indah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Senang memberi, memaafkan, menyayangi, menyatukan. Itulah jiwa yang sudah terbang. Tidak akan merasa lagi butuh dihargai. Tidak akan lagi marah, dijelekan. Tidak akan lagi benci kepada yang menjelekan. Aku sudah bahagia. Semua. Ya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Abah. Silakan orang mau ngomong apa, yang jelas Abah bahagia. Bahagia. Betul. Maka silakan kamu punya teori apa, buktikan olehmu kau bahagia enggak? Ataukah cuma bacot doang ngomong bahagia, hatinya mengeluwut. Dari semua. Maka silakan caramu, buktikan caramu itu. Apakah sudah membawa kebahagiaan? Tapi caraku sudah jelas, aku pertanggungjawabkan. Itulah sebenarnya saum yang diminta oleh Allah.
Yang itulah dikisahkan tentang saumnya Maryam. Kaf ha ya ain sod. Tuh, ya. Itulah sebetulnya kisah saum dalam Al-Quran itu berkisah tentang Maryam. Nah, tadi LE di surat Al-Baqarah, patihahkan dulu tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim di sini. Alhamdulillah, pandang, pejamkan mata, bayangin seluruh wujudmu. Ar-Rahmanirrahim di dadamu. Di sini hanya ada Rahman dan Rahim. Kasih, sayang, kasih, sayang, kasih, sayang. Bukan benci, dengki. Ini pengen jadi kupu-kupu. Di sininya harusnya Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Ini benci, dengki, iri, marah, tersinggung, kepoan, panuan, ngakaupan. Harusnya dadanya Rahman, Rahim. Maliki yaumidin perutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Genah mata, enak penglihatan, enak pendengaran, mata dingin. Apa yang dilihat indah. Ini makin nyebelin, sono nyebelin, sono nyebelin. Telinga indah, dingin, adem, luar biasa. Pokoknya Pade susah dibayangkan aja. Ya, tadi. Maka itulah setelah kita jadikan Fatihah, maka masuklah surat Al-Baqarah. Tadi Al-Baqarah itu la hayyun, LE, la hayyun, la ilmun, la samiun. Makanya perjalanan manusia itu dari LE ke Jisamsu, dari Jisamsu ke Ese ke sampurna. Tuh, Allah saja ngajarkan bu lewat udud, jalan pulang. Maka LE adalah surat Al-Baqarah, sembelihlah dirimu. Tuh. Kalau tadi bukan disembelih-sembelihan, tadi penyerahan la hayyun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun. Maka kalau mau melatih, guru saya dulu suka gambarin di awal Ramadan itu tubuhmu. Tangannya, kakinya, matanya, mulutnya, hidungnya, sampai semua. Maka yang pertama adalah katakanlah Pak De sujud. Itu, gambar itu. Hari pertama la hayyun, hapus hidung. Wah, berarti pada sujud hari pertama sudah imsak, mengembalikan napas kepada Allah. Oh, makanya tiap hari lewat udah gak ada hidungnya. Wah, saya udah kembalikan hidung. Besoknya la ilmun, dadanya dihapus. Ilmu, ataupun boleh juga tarang sini akal atau apa namanya otaknya, pikiran dihapus. Maka besok udah mulai tahu yang botaknya hilang. Besoknya la samiun, hapus telinga. La basirun, mata hapus. La mutakalimun. 5 hari kepala udah hilang semua tuh. Udah kembali. Untuk membuktikan sebenarnya kita tidak ada. Masuklah 5 la qadirun. Masuk ke 6 la muridun. Boleh tangan dihapus, kaki dihapus. Sampailah hari terakhir, hapuslah kosong semuanya. Asalnya tadi gambar Pade sujud, di hari ke-6 pun sudah tinggal papan tulis kosong lagi. Asal kosong, balik, udah kosong tuh. Nah, itu. Sebenarnya kalau mau lihat, ibu bisa tulis nama ibu. Hapus. Itu hanya untuk menambah keyakinan saja. Bahwa saya sudah mengembalikan hari ini la hayyun. Besoknya la samiun. La ilmun, besoknya la samiun, besoknya la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Itu dikembalikan. Itulah tujuan disebut puasa upapasa. Itulah disebut saum menahan. Makanya tadi amaliyahnya tadi sama. Di hari pertama tekuk lidah, rapatkan gigi. Maka hari pertama la hayyun. Walaupun yang amaliyah sudah ajarkan abah di perut, di dada, di sini itu 7-7. Bagus kalau diamalkan selama Ramadan adalah 2 kali sehari. Tadi. Kapan? Tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asol, waktu pagi dan petang. Tapi khusus untuk imsak, untuk upapasa, untuk penyerahan, untuk aslama, satu-satu kita serahkan tiap hari.
Hari pertama hidup, maka hapuskan hidungnya. Karena hidup itu diperlambangkan dengan nafas. Hapus hidup. Maka nanti begitu selesai, nah 10 hari pertama, nah sekarang tinggal 10 hari kedua. 10 hari kedua diawali dengan hari ini tadi, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Nah besok hari ke-seberapa berarti? Hari ke-11. Tadi, yang tadi satu-satu itu dikembalikan. La hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la takalimun, la maujudun, biakilallah. Sekali tekuk sudah. Hari 12. Balikan lagi. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Hari ke-14. Lepaskan lagi. Usolli lam jalalah. Ruhku Allah, rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah, batinku Muhammadur Rasulullah, dohirku. Balikan. Sampai hari ke-20. Semua sudah ada abah amaliannya. Sampailah tadi. Sampai ke Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar. 7 kali 1 napas. Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Juga sama, 7 amaliyah. Artinya puasa itu imsak, mengembalikan milik dia kepada dia. Sampai kita betul-betul adalah di akhir Ramadan itu Idul Fitri. Idul Fitri itu. Maka rasakan dampaknya, lebaran di dada. Yang tadinya pemarah, sekarang enggak lagi. Lebar dadanya. Kalau ibaratkan ini air gelas kopi. Ini kopi kenapa hitam? Padahal ini 1 sendok. Kalau seandainya kopi ini 1 sendok pada gelas yang kecil hitam. Coba kalau abah 1 sendok dipindahkan ke ember, hitam enggak? Kalau pindahkan ke bak, lebih enggak lagi. Kalau dipindahkan ke danau, enggak lagi. Jadi kalau begitu, tidak ada yang jelek lagi di dunia ini. Hilang semua. Karena lebar. Coba kalau sempit, setetes kopi aja udah hitam, maka baru aja digetrok anaknya oleh ini. Wah, sempit. Baru hilang aja rugi dagang dikit. Wah, sempit. Baru lihat pulang suami ada di sini lipstik dikit. Wah, sempit. Coba kalau lebar, bisa jadi kesenggol di bis, lipstiknya pindah gitu. Usnudon. Itulah lebaran. Maka itulah orang yang sudah kembali pada Idul Fitri, dadanya lebar. Kenapa lebar? Karena sudah leburan. Laburan. Dilabur dengan apa? Dilabur dengan sifat-sifat Allah. Taholi, tadi itu taholi yang pertama LE. La hayyun, la ilmun, la sami'un. Sekarang tahali. Sifat-sifat madhumah Allah. Sabar, syukur, ridho, ikhlas, lebar, labur. Akhirnya luber. Maka disebut laku kang papat. Lebar, lebur, labur, luber. Digambarkan adalah dengan oleh Sunan Kalijaga membuat ketupat laku kang papat. Bentuknya seperti jantung, warnanya merah. Tuh. Tadi. Maka berarti siap-siap tuh kalau udah begitu jadi kupu tadi semua. Bangunlah dia dari tidurnya semua. Yang tadinya banyak protes, yang tadinya banyak marah, yang tadinya banyak kecewa. Sekarang, I'm flying. Ya, itulah sesungguhnya hikmah daripada saum. Kenapa saum itu adalah membangunkan dari tidur. Saum itu meningkatkan dari kesadaran. Saum itu merubah kijang kotak menjadi
Kijang Innova Hybrid. Saum itu merubah daripada L300 menjadi Pajero. Saum itu merubah dari duren yang kecil. Dulu Bu, waktu kita kecil ada musangking nggak? Nggak ada. Durennya itu kecil, buahnya dalamnya itu buahnya bijinya tebel, dagingnya tipis, rasanya hambar. Tapi abis Ramadan jadilah musang king. Dagingnya tebel, warnanya kuning, rasanya manis, baunya harum, harganya mahal. Tuh. Ramadan bisa merubah segalanya. Cuma sayang kita ini hanya makan, minum, bersetubuh. Kata Abah, ini makan, minum, bersetubuh. Tadi semua saya ngerti. Karena Nabi sudah berkata, banyak orang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tapi dia tidak sama sekali imsak. Karena imsak nggak dipahami bahwa sesungguhnya adalah menahan keberadaan dirimu, menyerahkan yang sebenarnya wujud, yang sebenarnya ada hanya Allah. Itulah tujuan Ramadan. Maka itulah kata Allah, as-saumu li wa ana azibih. Saum itu untukku dan akulah yang akan menilainya. Tadi semua ya. Itulah maka banyak ulama menggambarkan tentang saum itu adalah seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Tapi kebanyakan saum kita manusia seperti ular saumnya. Karena tadi matanya nggak diserahkan, telinganya nggak diserahkan. Ular kalau lagi tidur nggak gantung nggak kayak kepompong. Enggak, matanya masih moncorot begini. Makanya habis lebaran bukannya tambah tunduk, hanya ular ganti kulit, lebih ganas sebelumnya. Gitu kan tadi. Lebih pendendam dari sebelumnya, lebih pendengki dari sebelumnya. Bahkan hari terakhir di malam takbiran, bukannya takbir ribut, nyulut petasan, nyalain mercon. Karena nggak tahu mana saum itu sendiri apa. Dari semua. Akhirnya Syawal terlewat semuanya. Tidak ada peningkatan. Syawal itu dikata salah, meningkat imannya. Meningkat kualitasnya, meningkat kesadarannya, meningkat value-nya, meningkat bentuknya. Wanita tampak lebih cantik, pria tampak lebih berwibawa. Tadi semua. Bukan karena kedudukannya, tapi cahaya yang keluar dari dirinya. Inner beauty. Coba saksikan. Bawah atasan akan suka. Siapapun yang memandang kita akan suka. Karena semua orang suka dengan kupu. Itulah kenapa orang-orang ahli-ahli kitab di kitab tasawuf diperlambangkan, termasuk di majelis Abah, dinding majelisnya semuanya kupu semuanya. Walaupun Abahnya masih ulet sebenarnya. Tadi semua ya. Tadi inilah kita sedang belajar untuk metamorfosis, untuk berubah. Maka tadi kata Abah, bangunlah dari tidur adalah di Ramadan. Ibu Suryati, halo, dari semua. Tadi yang tadinya masih berat akan ditinggalkan oleh kesayangan, akhir Ramadan harus sudah lepas. Jangankan dia yang keluar dari perut ini, tubuh kita pun harus dikembalikan. Oke? Begitu dong. Anak Abah harus bahagia semuanya. Oh iya. Kalau nggak bahagia ngapain hidup? Tadi kalau cuma hidup ngadon sengsara, nunggu mati aja. Saya mah biar di dunia belangsak, yang penting di akhirat adalah ke sorga. Bacotmu. Nggak ada rumusnya yang begitu. Dalil Qurannya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kau di sini pendendam, pendengki ke sana ke sorga? Bagaimana kau nggak nerima iman kodo dan kodar di sini di sana ke sorga? Batokmu bejad. Kalau apa? Dasmu picek. Maaf. Kadang-kadang Abah jengkel dengan orang-orang sibuk syariat tapi nggak ngerti hakikatnya. Hanya buang-buang waktu ngabisin beras aja bikin ketupat. Tiap tahun begitu lagi. Habis kulit bedug aja buat dulang. Tapi nggak ada perubahan.
Pada harusnya Ramadan itu adalah ajang kepada kita mengembalikan tadi semua. Ya, maka 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang ketiga. Nanti khusus di 10 yang ketiga Abah akan berikan pengajaran yang lebih khusus. Walaupun sama amaliyahnya lah samiun. Balik lagi kan yang awal tadi. Lahayun lagi. Tapi lahayunnya amaliyahnya beda dengan lahayun minggu pertama. Karena minggu yang terakhir itu betul-betul akan merubah kita menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sebatas kayu, tapi kayu ukir Jepara yang mahal. Tuh. Buat apa awal Ramadan kayu bakar, akhir Ramadan pun dibakar lagi. Tidak ada perubahan. Sama-sama kayu, belum tentu kayu itu yang satu bisa merubah diri. Mahal nggak? Mahal. Ya. Maka inilah manusia, kata Abah. Kadang-kadang manusia ini benda-benda saja di dunia ini dia merubah, dia mengupgrade dirinya. Tapi manusia Ramadan lewat terus tidak pernah mengupgrade dirinya. Inilah karena dia melaksanakan saum yang tidak saum. Puasa yang tidak upapasa. Pahami ya semua. Ya. Itulah banggaan hikmah dari Ramadan kita yang harus kita gunakan. Maka tadi amaliyah yang sudah 7 yang Abah udah ajarkan, tetapi ditambah dengan melepaskan ayan khoraziyah dengan lahayun la ilmun setiap hari, lahayun la ilmun terus setiap hari sampai lepaskan tubuh ini. Karena begitu nanti di hari 30 maka pecahlah kepompong itu, keluarlah kepala dari situ, mulai muncul tanduk, maka keluarlah sayap yang indah. Maka mulai berkelapar-kelapar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau pada, tapi kalau baginda Nabi, anta samsun, anta badrun, anta nurun, pauko nuri, anta iksirun wagoli, anta misbau suduri. Akhirnya datanglah sambutan dari dalam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-kiblataini. Udah imam kiblat dohir dan batin di hari Ramadan itu disambutlah Muhammad lahir. Sama saja, mau versi manapun Abah bisa jelaskan. Mau versi berjanji, mau versi Buddha, mau versi Hindu, mau versi Quran, tapi tujuannya sama. Itulah yang harus dipahami, memahami tadi semua. Ya, maka lahirlah Muhammad. Maka bahagialah kita semua, ya. Jam berapa tadi Dan? Mulainya Dan? 9:30 ya. Tadi terakhirnya 9:30. Ya itu ya. Maka inilah di Ramadan ini kesempatan. Sekarang baru 10 hari masih ada 2 kali 10. Ayo kita rubah. Walaupun sebenarnya sempurnanya harusnya dari Muharram. Tahun depan buat anak-anak Abah dimanapun, di Makassar, di Bali, di Jawa, di semua seluruh dunia, kalau perlu kita awali bimbingannya dari Muharram. Kata Abah ini Muharram, tapi rencana kita untuk Ramadan. Karena sebetulnya dari Muharram sampai Zulhijjah itu perjalanan perubahan diri. Maka nggak bisa mendadak sebetulnya di Ramadan, tapi harus mulai dari Muharram. Maka apa ini Muharram nih? Maka hari ini ayo bebaskan kamu dari penyakit kulit, bebaskan Ayub dari penyakit kulit. Apa amaliyahnya nanti Abah ajarkan di Muharram. Kamu nggak boleh lagi benci pada Hindu, pada Buddha, pada anjing, pada babi, pada apapun. Semuanya itu hanya cangkang. Kau lihatlah hidupnya, maka akan melihat Allah di sebalik yang kau lihat mata. Itu Muharram. Kalau nggak gitu, ya nggak bisa Ramadannya tetap. Masih izin ini, benci sini, ya nggak bisa. Di Muharram kamu harus jadi Yakub yang bebas dari buta. Ayo lihatlah bahwa segala yang di alam dunia ini hanya Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam.
Apapun namanya Adam. Apapun wujudnya Muhammad. Apapun hidupnya Allah. Maka kita saksikan yang kelihatan ini hanya kopiko. Tapi di dalam kopiko itu ada gula Muhammad dan manis Allah. Itu harus pahami. Jangan dengan istilah hululiyah Allah. Itu buat mereka biarin. Lu bilang hulul, bilang ittihad, bilang apapun namanya yang jelas. Lu tanya dadamu itu bahagia nggak lu? Dengan cara lu itu. Maaf nih Pak Bu. Orang sekarang baru belajar ini. Oh hulul. Dasmu. Kalau orang Sunda ngomong Jawa nggak ada beban. Karena nggak ngerti arti ini. Makanya kemarin diketahui Mas Budi, dasmu picek. Bah, kalau dasmu nggak bisa picek kan kepala kan. Oh, kalau begitu saya bilang das nggak salah tuh karena saya nggak ngerti artinya. Itulah Muharram, bebaskan dari kebencian ini. Yusuf, siapa Yusuf? Jiwa kita. Mana penjaranya? Tubuh kita. Di Muharram bebaskan Yusuf dari penjara. Muharram. Kalau mau nih benar-benar jadi kupu. Tadi semua. Kenapa harus benci agama lain, orang lain? Karena ini tentang membenci agama itu karena agama itu buatan manusia. Di-create oleh orang, agama itu sing paham. Masa Tuhannya satu disuruh saling membenci? Emang yang menciptakan Hindu bukan Allah? Yang menciptakan Nasrani bukan Allah? Adakah orang Hindu itu dia ibu jadi orang muslimah? Ibu pilih nggak? Jadi orang Pandeglang? Enggak kan? Jadi perempuan pilih nggak? Bu, saya jadi perempuan lahir di Pandeglang. Ibu saya Islam, barang saya belah. Enggak kan? Nah, kalau begitu orang lain juga sama. Kenapa benci dengan orang Hindu? Dia lahir nggak minta jadi Hindu. Dia lahir nggak minta jadi Kristen. Inilah orang-orang sekarang ini karena tertipu karena gara-gara agama diadu domba oleh orang-orang yang tidak mengerti karena kalian ada subuh pendek. Akhirnya saling membenci dengan judul agama. Padahal sebetulnya apa bedanya kalau kayu jadi meja, kayu jadi pagar, kayu jadi pelapon, kayu jadi ini, kayu jadi semuanya hanya Allah kok. Inilah kalau mau kita tadi semua. Begitu ngomongin Hindu, begitu ngomongin Yahudi, Nasrani, langsung aja tuh orang Israel, Yahudi. Tadi bagi ngomongin Buddha, tuh orang Cina. Main tunjuk aja. Padahal kalau kita bacanya Latoiful Isyarah, bacanya adalah tafsir Ibnu Ajib Al-Kabir. Kalau baca tafsirnya adalah Al-Jailani, Magdub dan Dolin itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Siapapun yang tidak mampu menyaksikan Allah dan Muhammad pada dirinya, Yahudi. Siapapun, walaupun bapak sekalipun, Yahudi lah. Kalau bapak nggak tahu diri bapak itu apa. Tadi semua. Jenderal Nurwidio saya bilang nanti kalau bapak nggak ngerti, nih Jenderal bintang 4 ini Yahudi bahkan babi kata saya depan dia itu di rumah saya. Maka jangan petantang bintang 4 di hadapan abah saya tuh. Oh nilainya aing bintang 10. Tadi. Inilah yang harus dipahami tadi semua. Maka juga di Muharram harus bebas dari apa? Ashabul Kahfi harus keluar dari mana guanya? Ini ada lagi kuburan di kuburan. Lalu Sukma lu ngerti apa? Kuburan itu tubuh, kubur. Ini dari tanah bukan? Tadi semua. Inilah kuburan kepada jiwa. Tadi Ashabul Kahfi terkurung, kuburannya berupa guha. Tuh. Yusuf terpenjara itu kuburan juga tubuhnya itu. Yunus yang dimakan perut ikan itu sebetulnya tubuh kita.
yang mengurung Yunus. Siapa Yunus? Jiwa kita. Iblis dan Adam. Inilah iblisnya. Yang terkuburnya ada. Ya, itulah Muharram. Kalau itikad itu maka nanti Abah akan jelaskan khusus Muharram. Bagaimana cara melepaskan Ayub dari penyakit kulit. Yakub dari buta. Yunus yang masih di perut ikan. Ashabul Kahfi masih dalam supaya kita masuk sopar itu udah sipir, udah kos. Tidak ada lagi yang kita benci di sini semua. Kita kemanapun dihadapkan, mau apapun bentuknya, jangan lihat bentuk dan rupa. Agama apapun, lihatlah hidup dan lihatnya wujud. Adanya segala sesuatu menunjukkan adanya Allah. Tuh kalau mau bebas. Kalau lihat dari bentuk dan status capek. Inilah yang harus pahami. Sofar. Barulah kalau sudah kosong, bebas di Muharram, sofar kosong, barulah bulan Rabiul Awal itu lahirlah Tiflul Ma'ani yang bernama Muhammad. Tidak lagi yatim, tapi lahirlah di bulan yang ketiga Muhammad itu. Makanya bukan Muhammad yang di Madinah. Muhammad pada dirimu lahir. Yang disebut Tiflul Ma'ani atau disebut bayi maknawi. Yang merupakan hakikat Nur Muhammad. Lahir di Rabiul Awal. Tadi. Barulah nanti Rabiul Akhir. Rajab. Nah Rajab itulah mulai naik ruhnya. Sa'ban badannya. Ramadan kawinkan dohir batin. Setelah itu imsakan masing-masing. Serahkan lahayun laim. Kayak amali hari ini. Barulah masuk kepada Syawal. Setelah Syawal masuk kepada Dzulqa'dah. Masuklah Dzulhijjah. Berarti di Dzulhijjah sapinya udah disembelih. Jangan sapi doang yang disembelih. Karena Abah tuh suka lihat sapi. Pas lihat disembelih. Aduh ini orang-orang dia nyembelih diri. Kapan gua disembelih terus. Sapinya disembelih terus. Dianya gak pernah disembelih. Ya. Coba kalau Abah perlihatkan kepada mereka batin kata sapi. Di kehidupan yang akan datang. Lu jadi sapi. Gua yang nyembelih. Kalau mereka ngerti. Itulah kenapa menyembelih binatang itu harus bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillah ya Allahu Akbar. Tapi la ilaha illallah. Menyembelih binatang itu dengan la ilaha illallah. Binatang betina dari bawah. La ilaha. Turunkan ke bawah nanti dari agung tuh. Illallah. Sama aja gitu juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Itu dalam rangka menyembelih dohir. Semua ya. Makanya tadi. Insya Allah. Di Dzulhijjah itu kita sudah arafu. Tadi semua. Sudah wukuf wakofa. Akhirnya kita sudah sampai haji yang haji. Sebenarnya haji. Walaupun tidak pergi ke Makkah. Maka nanti sesuai dengan tuntunan di kitab Syirul Asrar. Di majelis Abah setiap Rayagung nanti ada haji hakikat. Sama buat laki-laki menggunakan ihram. Itu adalah dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syirul Asrar. Karena itulah haji yang sebenarnya haji. Nggak usah pakai pulus. Dari semua. Gitu. Murah meriah. Dari semua. Ya. Dari semua. Itulah kenapa haji itu masuk rukun. Karena semua orang wajib. Semua. Ya. Itu saja barangkali buat malam hari ini cukuplah. Semua sehat semua. Ya. Insya Allah besok kalau Abah insya Allah akan ada pulang besok ya. Kalau ada apa-apa boleh nanti di Japri apa saya ke Mas Budi tanya silahkan ya. Cuma intinya Abah sedang tidak merubah syariat tetapi marilah
hidupkan syariat itu dengan hakikatnya. Karena syariat tanpa hakikat kosong, sama sekali tidak ada guna. Itu semua. Maka orang syariat menyembah kekosongan. Orang torikot baru tahu nama. Orang hakikat sudah tahu menyerahkan berserah diri. Udah tahu yang disembah. Orang hakikat tahu yang disembah. Orang makrifat sudah tidak ada lagi kata sembah menyembah. Sudah tidak ada lagi kata ingat mengingat. Dari semua. Karena rojik wal marzuk wahid. Abid wal ma'bud wahid. Dari semua. Khalik wal makhluk wahid. Dari semua. Ya. Kapas dan benang satu. Dari semua. Itulah. Sudah sampai di situ. Itu saja, barangkali mohon maaf atas kekurangan. Sehat semua. Terima kasih buat teman-teman yang juga hadir malam hari ini menemani Abah. Ya, alhamdulillah ada berapa puluh ribu ini semua ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Yang bicara tidak lebih arif, yang tidak lebih tahu dari yang mendengarkan. Kita sama, ya, tiada guru dan murid. Samalah kita sahabat yang sedang berjalan, yang sedang meningkatkan kesadaran untuk sama-sama kembali kepada pemiliknya semua. Agama itu bukan tentang orang lain. Agama itu bukan tentang kisah yang disahkan tentang nabi-nabi itu. Agama itu tentang apa yang harus kamu buktikan. Tadi, pedesnya cabai hanya kamu bisa membuktikan. Coba, 1 juta orang mengatakan di sini adalah cabai itu pedas. Tapi kamu belum mencobanya. Kamu akan bingung. Tadi, karena kamulah yang harus membuktikan sendiri. Iman itu kita yang membuktikan sendiri. Al-imanu kulluh, iman yang sempurna, al-imanu biru'yatillah. Adalah yang mampu, dia sendiri menyaksikan. Bukan kata orang. Selama ini orang Islam beriman katanya. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad, itu belum iman. Ya, karena iman itu maka tadi la raiba fihi. Inilah kitab, dari kitab, inilah kitab yang bisa membuktikan pedasnya cabai. Maka itulah Allah siapkan rasa pada diri kita. Rasa dohir di lidahmu ini. Manis, asin, kecut, dan lain sebagainya rasa di lidah dohir. Ya cek nanti semua. Rasa itu bukan pada makanan, tapi di lidahmu. Kalau kamu nggak ngerti. Rasa itu ada karena hidup disebut rasa. Rasul Allah. Rasul Allah, utusan Allah lah rasa itu. Sehingga yang mengatakan manis, ya kamu. Yang mengatakan kecut, ya kamu. Harus kamu yang mengatakan itu. Yang merasakan enak, ya lidahmu itu surga. Yang membuktikan kamu, waduh saya lagi sakit, itu neraka. Itulah, maka kamu kan iman dengan neraka. Karena kamu membuktikan neraka itu. Maka sebetulnya kisah neraka dan surga itu setiap hari kamu alami. Maka disinilah, jadi surga itu bukan, dan neraka itu bukan fisik sebetulnya. Bukan letak geografis tadi semua. Ya. Maka kenapa dalam ayat surat Ali Imran Allah berfirman wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat, dan surga yang sudah meliputi langit dan bumi. Tapi di mana nerakanya? Kalau surga sudah meliputi seluruh langit dan bumi, ya terus surganya di mana? Nerakanya di mana? Disinilah ayat ini yang harus dipahami. Surga bukan letak geografis, tetapi surga dan neraka ada pada dirimu, pada hatimu, pada penerimaan tadi semua. Ya. Dan itu harus dibuktikan. Maka itulah kenapa diri kita ini dilengkapi dengan berbagai macam rasa. Rasa dohir bisa kamu rasakan dengan lidah ini, dengan kulit ini. Maka tadi ada indera peraba, ada indera penglihat, indera pendengar, indera perasa, indera dengan kulit. Bagaimana kau merasakan dingin, merasakan panas, merasakan angin. Karena rasa itulah Rasul Allah. Rasa itu. Setiap hari kau sebetulnya dikenalkan oleh Allah dengan rasa itu. Kau ngopi, kau minum susu, kau makan, rasa kenyang. Emang kenyang itu gimana wujudnya kenyang? Rasa kenyang. Rasa haus dan neraka. Dikasih surga air minum. Hilanglah
haus tadi. Rasa lapar, neraka. Begitu kamu isi makan, dihilangkan dengan rasa kenyang. Tiap hari kau membuktikan surga dan neraka dengan dirimu. Tadi orang udah 80 tahun merdeka Indonesia, masih mencari-cari, masih belum paham tentang surga, neraka, barjasirat. Ya. Makanya di dalam sebuah diskusi Allah berfirman tentang la yasa'unil ardi wala sama'i bal yasa'ani qalbu abdil mu'min. Tadi semua. Ya. Bahwa kata Allah, bumiku tidak cukup untukku, langitku tidak cukup untukku, yang cukup untukku adalah hati hambaku yang mukmin. Siapa lagi orang, saya kan udah beriman. Nah, inilah persoalan lagi. Padahal Allah sudah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amana billah, tapi kata Allah nggak beriman dia. Kata Abah juga, kalau bukti kalian beriman, kalian tidak akan ragu, tidak akan takut begitu bangun dengan rezeki, tidak akan takut nggak bisa bayar SPP anak. Itu kalau iman. Kita tidak akan takut dengan hidup, kita tidak akan takut dengan mati, karena hidup bersama Allah, mati bersama Allah. Dan Allah sudah menjamin. Begitu tenangnya kamu ada sekarang bagi orang kaya, mungkin nggak mikirin, kenapa? Karena itu harta saja bisa menenangkan kamu, apalagi Allah. Jadi intinya, sahabat, kita ini jiwanya belum merdeka, ya. Apa namanya? Dan sebagaimana tadi ya yang dijelaskan oleh itu oleh Abah tentang kamadatu, rupa datu, di penghujung kebahagiaan itu justru rasa. Arupa datu. Gitu. Rupa adalah bentuk. Nah, arupa berarti adalah dunia tak berbentuk. Itulah pada saat kamu mencintai dunia yang berbentuk ini semua, kamu akan menderita. Karena semua ini tagoyur, yang tadinya ada menjadi hilang, yang tadinya muda menjadi tua, yang tadinya banyak jadi sedikit. Yang tadinya sehat jadi sakit, terus kamu tidak akan menerima selama kamu berpegang. Inilah perjalanan Sang Buddha Gotama itu naik dari kamadatu, rupa datu kepada arupa datu. Sampailah kamu yang kamu cari adalah rasa, bukan Islam. Islamnya dibuktikan dengan iman. Imannya harus berbuah ihsan. Karena ujungnya yang kamu cari itu rasa. Ya. Itulah kenapa dari kamu duren, kulitnya itu Islam, rukun Islam. Dagingnya itu rukun iman. Tapi tetap saja, bukan dagingnya yang kamu cari. Bukan kulitnya Islam, tapi iman dagingnya dan ihsan rasanya. Tapi rasa tidak ada tanpa iman. Iman tak ada kalau dibungkus dengan Islam. Itulah. Manusia itu di penghujungnya dikasih jasad. Maka perjalanan manusia dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah. Terus kan. Sampailah ke alam insan ini wujud. Cuma sayang. Begitu kita lahir terdunia ini. Sesungguhnya kendali ada di tangan di jasad ini. Padahal Allah sudah ingatkan tentang kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Sesungguhnya, tapi kemudian manusia ternyata memang akhirnya dikuasai oleh jiwanya, adalah dijajah oleh tubuhnya itu sendiri. Maka di bulan Muharram itulah kenapa dikisahkan tentang nabi-nabi, seolah rasul. Itulah rasul itu bicara ruhmu sebetulnya secara hakikat, Pak. Jadi bicara rasul dalam Al-Quran, Adam ya ruhmu itu. Siapa? Iblis, jasad kita. Nah inilah kita harus merdekakan Adam dari iblis. Demikian pula kisah Yunus dan ikan Nun. Nah, sesungguhnya yang dijajah itu siapa? Yunus oleh ikan Nun. Mana ikan Nun? Inilah si badan ini dari semua. Maka si jiwa terkurung di antara badan dan ruhnya sendiri. Maka disitulah kenapa kematian manusia dibagi almarhum dan almal'un. Kalau dia berada pada manusia
ruh almarhum. Jadi kalau dia berada pada manusia jasad, al-mal'un. Itu saja. Karena kalau sudah jasad, kita ini nggak ada bedanya dengan kambing. Ulaika kal an'am, kata Allah. Balhum adol. Tadi semua, ya. Sahabat, inilah yang harus dipahami oleh kita. Tadi semua, ya. Bahwa dari banyak pelajaran ya yang kita sudah pelajari, marilah di hari kemerdekaan ini kita bebaskan diri kita dari penjajahan daripada tubuh ini. Dan marilah kita juga buka kebutaan mata batin ini. Karena di bulan Muharram itulah kenapa Nabi Yakub bebas dari buta. Karena selama adalah kita ini masih tertutup, terkoper, kafir itu tertutup. Maka disitulah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adam. Termasuk tadi walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dadanya belum dibelah. Inilah tentang dada. Tadi semua. Ya, inilah yang menjadikan semua mereka terkurung. Tadi semua. Ya. Dan Nabi kita mengajarkan kita, walaupun kisah Rasul itu semua, larikan pada dirimu. Supaya kamulah yang membuktikan iman itu. Pada saat engkau ingin melihat membuktikan iman Ibrahim, jadikanlah dirimu adalah Ibrahim, ruhmu, dan tubuhmu lah Namrud itu. Dan pada saat kita bicara tentang ada juga Musa dan Fir'aun, itulah Tuan Syekh Abdul Qadir sudah. Fir'aun ni nafsi wahawa haman. Fir'aun itu nafsuku. Nah itulah, maka dibagilah oleh dalam Candi Borobudur itu 10 lantai itu. Perjalanan sampai level 9 itu melewati 3 tangga, 3 level ya. Level pertama dasar karena kita dikuasai nafsu kita. Kama datu, kama ada syahwat, sama kama sutra, kama datu. Datu adalah dunia, bumi, datu, kama adalah bumi yang penuh dengan syahwat, sahabat. Kalau kalian nanti ke Borobudur, nanti begitu naik di lantai mulai 2 sampai 6, kalian bisa melihat relief 160 relief mengisahkan, lihat gambar-gambar yang dipahat di situ. Menggambarkan tentang bagaimana manusia akan menghadapi karma dalam hidupnya. Tadi semua, kamu berbuat baik akan memanen baik. Kamu memaafkan, terus begitu. Maka marilah, hidup ini adalah membebaskan jiwa kita. Adalah semua, jangan sampai badan ini dipaksa untuk nyembah Tuhan, tetapi jiwa kita masih kerdil di dalamnya. Maka tadi, karena jiwa yang kerdil itulah yang membuat tidak bahagia. Tadi semua, kata Abah. Nah inilah jiwa yang tidak belum merdeka seperti sebesar ini. Bagaimanapun kamu mencari rezeki buat botol semacam ini, maka kamu tidak akan pernah menemukan isinya. Tapi adalah yang harus kamu luaskan adalah tadi merdekakan seumpama air ini. Kalau Abah taruh di danau maka tumpahkan airnya, satukan, leburkan tadi semua supaya tidak ada lagi batas ruang. Sehingga kebahagiaan kamu tidak dibatasi lagi dengan badanmu ini. Karena disinilah memang ujian kepada kita bagaimana melawan tubuh ini. Maka ada bahasa walladina jahadu. Nah itulah. Inilah yang harus kita lawan. Bukan setan, bukan iblis, bukan orang lain. Tapi adalah nafsu kita sendiri. Kalau kita ingin rubah. Bukan ke manusia selama ini. Ciri manusia badan adalah mencari-cari isi. Maka tadi, ciri orang yang belum merdeka jiwanya mencari-cari uang. Bukan yang punya uang. Tadi semua. Ciri orang-orang yang jiwanya masih terkurung adalah mencari-cari dunia. Bukan pemilik dunia. Ciri orang yang jiwanya masih terkurung adalah mencari surga. Bukan pemilik surga. Ciri orang yang jiwanya belum merdeka adalah takut dengan neraka, bukan takut dengan yang menciptakan neraka. Tadi itulah jiwa yang belum merdeka. Tadi semua, ya. Maka jiwa yang belum merdeka matinya al-mal'un. Tadi semua, ya. Maka inilah sahabat di penghujungnya nanti adalah arupa datu, maka kebahagiaan kamu itu adalah kebahagiaan yang nggak berwujud lagi. Arupa adalah kalau rupa datu adalah
Rupa itu bentuk, rupa. Datu ada dunia, dunia ada bentuk. Nah, nanti kamu sudah lepas dari melihat segala yang berbentuk. Kamu sudah melihat tembus pandangannya, bukan lagi melihat bangunan itu bangunan, melihat kambing itu kambing, melihat apapun yang kau lihat. Sudah kau melihat yang di sebaliknya. Itu sudah arupa datu, kebahagiaan tanpa bentuk. Di puncak daripada Borobudur itu, maka di situ ada lonceng. Di situ ada Buddha yang tangannya sudah begini. Adalah jari manis ketemu jari manis dan tangan ini begini. Jari manis adalah ketemu jari manis. Berarti kamu sudah ketemu dengan siapa dirimu itu. Itulah Buddha juga mengajarkan begitu. Sebetulnya Islam juga begitu. Sama saja. Kenapa Kristen juga sama? Menggunakan, kalau Islam tasyakuran menggunakan apa? Tumpeng. Seperti Borobudur. Itu. Karena selalu perlambang itu gunung, sahabat. Nabi dan manapun. Nabi Muhammad Jabal Nur. Dari semua. Nabi Adam Jabal Rahmah. Gunung. Nabi Musa Bukit Turisin. Itu penggambarkan adalah perjalanan ruhani. Kenapa Kristen juga Natal menggunakan pohon Natal itu adalah pohon cemara. Karena cemara itu juga bentuknya juga begitu. Gunung kayak tumpeng. Gitu. Nah, ada bedanya sebetulnya kalau kalian. Karena tadi kepanatikan kita aja. Karena tadi kebencian kadang-kadang menutupi kita. Dan memahami hikmah Allah sudah mengajarkan kepada kita. Hei manusia, lihatlah. Mau lewat kau sebut agama apapun. Karena Tuhan itu tidak beragama. Memang Tuhan agamanya apa? Tadi cuma tanya Tuhan KTP-nya apa? Tadi semua. Manusia lah yang beri judul. Tuhan hanya menciptakan air. Tadi semua. Kemudian manusia lah membotolinya. Jadi Ades, jadi Aqua, jadi lem mineral, jadi pit. Berantem aja kalian gara-gara merek botol itu. Padahal kalau kalian sadar, yang menghilangkan haus itu bukan tulisan Ades. Yang menolong kamu itu bukan tulisan Allah. Bukan tulisan Sang Hyang Widi. Bukan tulisan Sang Buddha. Bukan tulisan Kristus. Bukan. Inilah manusia yang memberi judul tadi semua. Ya. Sebetulnya Allah hanya menciptakan. Maka tadi inna dina indallah itu. Di sisi Allah agama. Yang disebut Islam itu agama di sisi Allah. Nah sekarang manusia jadi indanas maka dibotolin. Allah yang menciptakan air. Kapan kamu menciptakan air? Tadi semua. Kapan kamu mempunyai kebun, punya rumah, ada di semuanya milikku kata Allah. Ingat dalam sebuah ayat Allah tuh kadang-kadang muncul sahabat kejamnya Allah itu. Jangan hati-hati, Allah tuh Raufur Rahim, Allah tuh Ghafurur Rahim, Afuun Karim, betul. Tapi hati-hati Allah juga Syadidul Iqab. Di beberapa ayat Allah mengatakan, hei manusia, sesungguhnya kamu itu tidak ada. Hei manusia, kalian itu milikku. Segala apa yang kau menjadi milikmu adalah milikku. Tadi semua. Maka disinilah sesungguhnya adalah perjalanan Sang Buddha itu. Dari Kamadhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu. Sama aja dengan kita Mi'raj. Dari Islam, iman, ihsan. Dari Syirun Iblisiyah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah. Sama saja. Perjalanan membebaskan kita dari segala penjajahan kebendaan alam dunia ini. Maka di Rupa Dhatu kita terjebak dengan segala bentuk. Dan Allah ciptakan bentuk ini selalu tagoyur. Buat kita. Baik lewat af'alnya, lewat sifatnya, lewat asma'nya. Bahkan lewat bentuk dan keadaannya. Ada yang lonjong, ada yang kotak. Nah tadi, coba. Dia mentajalikan dirinya menjadi kotak, lonjong, tajam, tumpul. Dari mulai debu, batu, batuan besar. Dia tajalikan diri jadi laut, jadi gunung, jadi apa. Jadi manusia, jadi kodok, jadi ular, jadi apapun. Dialah yang mentajalikan dirinya. Inilah manusia menjadikan pelajaran. Kenapa dalam hikam diajarkan tentang bagaimana tadi semua menyaksikan af'al Allah pada diri dan di luar diri. Menyaksikan asma Allah pada diri dan di luar diri. Menyaksikan sifat Allah pada diri dan di luar diri.
Maka yang ada, yang nyata, yang wujud, yang satu-satunya punya af'al hanya dia adalah Allah. Satu-satunya punya asma hanya asma satu Allah. Maka tidak boleh lagi cari agama air. Kamu berantem, kata Ades, aku paling baik, padahal dalamnya sama air. Tadi, kata Pit, aku yang paling seger, aku yang paling dahulu, padahal sama dalamnya. Bukan tulisan air, tapi yang kamu cari adalah menghilangkan haus. Dan Allah lah yang menghilangkan haus, air tadi. Pada saat Allah terjadi jadi nasi, ribut lagi orang. Saya ingin nasi liwet, saya ingin nasi goreng, saya ingin nasi ini, saya ingin nasi ini, saya ingin nasi itu. Padahal kata Allah, akulah kenyang itu. Kenapa kau terjebak dengan bentuk nasi, bendanya semua? Tadi semua. Ya. Maka disinilah sahabat. Maka betul-betul iman itu harus, kenapa dari kal kita gula raiba fi, ya kita. Yang merasakan enak harus kita. Yang merasakan gak enak ya kita. Nah, itulah kenapa kita ini, kalau orang sudah memahami tentang ilmu rasa, dia rasa pada saat disakiti orang lain dia sakit. Oh, pelajarannya dari Tuhan, saya tidak boleh menyakiti, begitu. Pada saat kita adalah tidak ditipu, oh, ternyata saya nggak suka ditipu itu, maka saya tidak boleh nipu. Pada saat menjelekan orang, oh ternyata saya dijelekan tuh nggak enak ya, maka saya tidak boleh menjelekan orang. Sebaliknya, pada saat saya ditolong orang, diberi uang, oh ternyata bahagia ya, dikasih pada saat butuh ada yang nolong itu. Nah, saya juga berarti harus begitu. Jadi hidup ini tentang pelajaran rasa.